Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat kan? Baik ya. Bertemu kembali dengan Ibu Ayu Smita Indrasari pada mata kuliah Sistem Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk materi ke-9 ini kita akan membahas mengenai teori penilaian acuan norma atau sering disebut dengan PAN ya. Baik, apa saja yang ada di dalam teori ini? Kita simak saja video selanjutnya. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Adapun ciri-ciri penilaian acuan norma. Yang pertama yaitu penilaian acuan norma biasanya digunakan menentukan posisi kemampuan setiap peserta didik dalam komunitasnya, seperti di kelas, di sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, nilai dari hasil penilaian acuan norma hanya menunjukkan peringkat siswa dalam kelompoknya, bukan menunjukkan seberapa pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang diteskan. Yang ketiga, penilaian acuan norma menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari tingkat sangat istimewa sampai tingkat yang mengalami kesulitan belajar serius. A. Kelebihan PAN, penilaian acuan norma. Yang pertama dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar. Yang ketiga, membedakan kelompok atas dan bawah, fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat, mudah menilai karena tidak ada patokan. Yang kelima, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, efektif, dan fisikomotor. Yang keenam, dengan penggunaan penilaian berdasarkan PAN, diharapkan setiap kelompok memiliki tingkat kinerja yang sama. Ketujuh, dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membandingkan presentasi setiap siswa. B. Kekurangan PAN, penilaian acuan norma. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi siswa, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, tujuan pembelajaran dan kompetensi siswa yang disebutkan hanya sedikit, tidak transparan, karena nilai akhir tidak diketahui oleh siswa. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan karena siswa gagal sekarang mungkin bisa lulus tahun berikutnya. Yang keempat, tidak adil atau fair karena presentasi siswa tidak hanya bergantung pada satu presentasi saja, melainkan presentasi yang lain juga. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengelolaan skor mentah hasil belajar. Yang pertama kita butuhkan tentu saja skor mentah. Nah, di sini saya mempunyai 40 nilai yang merupakan data mentah atau skor mentah dari peserta didik pada pembelajaran sejarah. Nilainya bervariasi atau beragam. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengurutkan nilai-nilai tersebut, baik itu dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Di sini saya mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini yang terbesarnya 91 dan yang terkecil yaitu 50. Cara mengurutkan bebas, kemudian setelah diurutkan kita harus menghitung yang namanya jumlah kelas interval. Jadi kelas interval ini dengan simbol K besar. Saya menggunakan rumus ini untuk kelas interval 1 ditambah 3,3 log N. N nya itu kan ada 40 peserta didik, jadi lognya 40. Kemudian 1 tambah 3,3 log 40 itu 1,6. Kemudian dijumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 6,29 yang dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita menghitung rentang data yaitu dengan simbol R. Data tertinggi dikurang dengan data terendah. Karena tadi data tertinggi 91 dikurangi dengan data terendah yaitu tadi 50/41.
Kemudian kita menghitung panjang kelas interval dengan simbol P besar. Di sini P itu R per K yang sudah dihitung. R-nya itu 41, K-nya itu 6, hasilnya 6,8. Kemudian dibulatkan menjadi 7. Setelah menghitung panjang kelas intervalnya, di sini sudah ada 7. Itu digunakan sebagai panjang kelasnya. Kita lihat 50 itu data terendah. 50 ditambah. Nah, jadi saya mulai menghitung lagi dari 57. Ini saya mengerjakan satu-satu, tidak langsung. Jadi 50 ditambah 7 sama dengan 56. Kemudian selanjutnya dimulai dari 57 karena ini sebelumnya 56. Kemudian lakukan hal yang sama setelah dapat 63, baru di sini ya. Di sininya 64 dan seterusnya. Ini semua batas bawah interval, sedangkan yang ini hasilnya tadi merupakan batas atas dari intervalnya. Sekarang kita ke tabel distribusi frekuensi. Di sini kita akan melihat frekuensinya dari hasil yang kita jumlahkan tadi. Jadi kelasnya di sini ada 6, intervalnya sesuai dengan yang dijumlahkan, yaitu 50 sampai 56, batas bawah, batas atas. Kemudian 57 sampai 63 kita pindahkan ke interval semua. Setelah kita masukkan di bagian intervalnya, kita mencari frekuensinya. Misalnya dari interval 50 sampai 56 itu ada beberapa peserta didik. 50, 56 berarti 50 ini sampai 56 berarti ada 1, 2, 3. Kemudian 57 sampai 63 berarti dimulai dari 57. Kita mulai dari sini 1, 2, 3. Ada 3 karena batas atasnya 63, berarti ada 3 juga, dan itu seterusnya dihitung seperti itu hingga dijumlahkan totalnya ada 40. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai teori penilaian acuan normal ya. Saya harap kalian semua dapat mengerti dan memahami apa saja yang ada di dalam video pembelajaran tadi. Silahkan simak video mengenai PAN ya untuk video selanjutnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.